kepada Bapak Muhammad Fadlil Nugroho, SPD, dipersilahkan waktunya, monggo. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Siti Sunaidah. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua di hari yang kedua ini, alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya diberikan kesehatan sampai saat ini, sehingga dapat mengikuti kegiatan pada hari ini walaupun dengan sisa-sisa tenaga kita. Ini sudah di penghujung tugas kita, jam-jam terakhir, jam setengah 3 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan apa yang kita lakukan lebih barokah seperti itu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komunitas Belajar KKG Gugus 8 beserta kru di balik layar. Ada sahabat saya Pak Agus Aryadin, ada Pak Bayu, Putria, dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah atas bantuan dan secara prasarana maupun sarana yang saya gunakan untuk diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung dalam Gugus 8. Sebelumnya mohon izin di sini tidak bermaksud melancangi untuk menjadi pemateri di Gugus 8 karena intinya kita sama-sama belajar. Di sini saya akan berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan setelah beberapa saat, beberapa bulan ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya izin share screen dulu ya. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan modul 1.4 budaya positif yang telah saya dapatkan ketika pendidikan guru penggerak. Oke, ini perkenalan. Sebelumnya mungkin ada beberapa guru yang masih asing dengan saya. Untuk saya Muhammad Fadlil Nugroho, CGP Angkatan 11, berasal dari SD Negeri 1 Purworejo, Kecamatan Unut, Kabupaten Tulungagung. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari Gugus 8 yang belum mendapatkan giliran guru penggerak segera bisa mengikuti, karena saya sendiri yang memotivasi untuk menjadi guru penggerak ini dari Gugus 8, Pak Agus itu. Langsung saja kepada materi. Ini konsep materi yang akan saya sampaikan di sini tentang budaya positif. Jadi modul budaya positif itu isinya yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
dilanjutkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol restitusi. Nah, nanti dilanjutkan keyakinan kelas. Di sini nanti akan saya perlihatkan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Terus dilanjutkan restitusi terkait permasalahan yang terjadi di kelas saya, seperti itu. Pembelajaran yang kita lakukan saat ini tentu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, ini ada kata-kata terdiferensiasi, berarti pembelajaran yang kita lakukan harus bisa mengampu semua siswa dengan berbagai karakter, harus mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, di sini sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Ini untuk yang terakhir, yaitu tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tuh, jadi tujuan akhirnya semuanya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terkait dengan disiplin positif, nah ini saya mau cerita dulu sebelum ke materi yang ini. Mungkin di benak kita ketika mendengar kata-kata disiplin itu pasti, oh disiplin itu berat, disiplin itu keras, disiplin itu, nah itu. Sebagai guru pada saat ini, di era ini seharusnya kita sudah merubah mindset itu. Disiplin itu membuat bahagia, disiplin itu membuat kita senang. Maksudnya apa? Dengan kita berdisiplin, kita tidak mendapatkan teguran, berarti kan itu membuat kita senang. Dengan berdisiplin, kita lancar semua kegiatan kita. Nah, itu berarti kan membuat kita bahagia, seperti itu. Jadi jangan dilihat kerasnya, tapi nanti dampak di akhirnya itu seperti apa. Nah, itu kita harus berusaha untuk mampu memandang dari sudut yang positif itu. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini biasanya kita lakukan pada anak didik kita, biar mereka itu patuh terhadap kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau dia takut berdisiplinnya itu karena takut dihukum, berarti masih motivasinya ekstrinsik. Dan kita harus mengupayakan bahwa kita sendiri dan siswa kita itu berdisiplin dengan motivasi yang dari dalam diri kita atau intrinsik, seperti itu. Misalkan ketika kita menggunakan helm, itu bukan karena kita takut ditilang polisi, tapi karena kita memang sadar betul dengan memakai helm, kepala kita lebih terlindungi, jadi ketika terbentur sesuatu kita aman. Nah, itu yang motivasi intrinsik dari disiplin itu, seperti itu. Nah, di sini juga budaya positif itu juga membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita dalam memberikan pembelajaran di kelas harus memandang ini juga, harus memperhatikan ini.
kebutuhan dasar manusia ini sangat penting karena ketika ini tidak terpenuhi, kemungkinan di kelas siswa itu ketika pembelajaran juga tidak akan lancar. Seperti itu. Misalkan kebutuhan bertahan hidup, berarti mungkin ini di benak kita kalau bertahan hidup itu ya sandang, pangan, papan. Ketika pembelajaran, siswa kita itu kok malas-malasan, kenapa? Ternyata belum sarapan. Nah, ini berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Itu kita harus bisa memberikan solusi, mungkin memberikan saran besok membawa bekal atau bagaimana seperti itu. Terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini mungkin ketika pembelajaran ada siswa kita yang menyendiri saja di pojok atau gimana, tidak mau berbaur dengan temannya, tidak mau berkolaborasi dengan temannya. Nah, ini mungkin kasih sayang dan rasa diterimanya dalam suatu kelas itu masih kurang. Mungkin ada masalah dengan temannya yang lain di kelas. Kita sebagai guru harus bisa memahami itu untuk mengurai permasalahan-permasalahan dari siswa kita. Nah, setelah itu ada penguasaan. Ada juga di sini kebebasan. Nah, ini. Terus juga yang terakhir ada kesenangan. Ini dari kelima ini kita dalam kelas harus bisa untuk memperhatikan jangan-jangan dari kelima ini di siswa kita masih ada yang belum terpenuhi, ya, sehingga ini juga bisa mengganggu dari proses pembelajaran yang kita laksanakan seperti itu. Nah, ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini untuk motivasi tadi kita bisa melihatnya di sini. Ada motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, itu mungkin murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena dari luar diri, seperti itu. Misalkan kalau murid datang tepat waktu, mungkin bahkan datang jam 6 pagi karena gurunya cukup killer sehingga murid takut jika terlambat. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Gurunya suka menghukum. Terus motivasi mendapatkan imbalan. Nah, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga kurang baik. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa posisi hukuman dengan imbalan itu sama-sama ekstrinsiknya, efeknya juga sama-sama kurang baiknya. Kalau hukuman itu hadiah setelah melakukan kalau anak-anak biasanya kenakalan. Kalau imbalan itu biasanya itu juga bisa disebut hukuman juga karena dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Tapi imbalan karena dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Tapi itu justru memberikan efek yang lain yang negatif seperti itu. Murid melakukan kebaikan itu tidak ikhlas, tidak dari dirinya,
tetapi untuk mengharapkan imbalan. Nah, ini sering terjadi ketika akhir-akhir masa-masa pembelajaran. Biasanya kita sebagai guru itu dulu memberikan perankingan. Nah, ini untuk saat ini perankingan itu memang tidak dianjurkan untuk memberikan perankingan seperti itu. Jadi murid yang mendapatkan ranking itu biasanya malah justru membuat efek yang negatif kepada teman-teman yang lainnya. Bahkan di rumah sampai yang tidak ranking itu oleh orang tuanya sampai dimarahi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan hal-hal yang negatif, efek-efek negatif dari motivasi tersebut. Jadi pemberian reward itu, penghargaan itu tidak selamanya baik seperti itu. Terus yang terakhir yaitu motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang idealnya murid itu ya seperti ini gitu loh. Orang hidup di dunia ini ya seperti ini, harus mampu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi memang kita melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain atau bukan karena apa-apa, memang dari diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan helm karena kita takut nanti ketika terjatuh atau apa, mungkin kepala kita terbentur sesuatu. Nah, dengan menggunakan helm itu lebih aman. Nah, seperti itu. Berarti itu kan sudah motivasinya motivasi intrinsik, bukan karena takut ditilang. Misalnya murid belajar karena memang betul-betul membutuhkan ilmunya, bukan karena ingin dipuji temannya besok di sekolah, bukan karena sebatas ingin mendapatkan ranking, ya, seperti itu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini konsepnya restitusi itu ketika ada murid yang salah, kita tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada mereka, karena yang tahu mereka melakukan apa itu adalah apa penyebab dari kesalahan yang mereka lakukan itu juga karena mereka sendiri. Misalkan kok datang terlambat, kenapa? Kalau kita tiba-tiba langsung menghukumnya, itu juga kurang bijaksana. Kita tidak tahu, ternyata di rumah tadi malam membantu ibunya untuk berjualan sampai larut malam misalkan. Terus kita tiba-tiba ketika anak itu datang terlambat, terus kita hukum, itu kita tidak memberikan solusi, tapi justru malah memberikan rasa sakit terhadap murid kita itu. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, ini. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi murid kita ajak untuk belajar dari apa yang dia lakukan, dari kesalahan yang dia lakukan untuk menjadi yang lebih baik. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ya, ini memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Itu kita menawarkan solusi, bukan memaksa untuk melakukan apa yang kita sarankan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu potensinya apa. Mungkin di sekelilingnya ketika terlambat, di sekelilingnya masih ada kakaknya, ada neneknya,
berarti masih ada potensi, ada yang membangunkan agar bisa datang ke sekolah lebih pagi, dan seperti itu. Kita harus belajar ke situ. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang terakhir, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Nah ini restitusi itu intinya yang ditawarkan adalah solusi. Nah, bukan kita memberikan saran yang harus siswa lakukan, tapi menawarkan solusi. Solusi kita tawarkan kepada siswa, gimana siswa itu bisa menjalankan solusi yang kita lakukan agar bisa berubah menjadi yang lebih baik, seperti itu. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kasusnya yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, jika hukuman itu ketika tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Guru marah dan murid menjadi takut. Terus, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat mungkin. Atau ketika nanti pulang sekolah dikerjakan dulu. Anak-anak yang lain pulang, dia mengerjakan tugasnya dulu, menambah jam untuk mengerjakan tugasnya di sekolah. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau hukuman itu membuat murid menjadi takut, kalau konsekuensi itu hanya membuat murid atau siswa kurang nyaman, seperti itu. Tetapi yang dilakukan masih di jalur pembelajaran yang dilakukan, tidak nyeleweng. Memberikan konsekuensinya tidak serta-merta memberikan hukuman hormat bendera atau mengepel di kamar mandi atau gimana, itu konsekuensi. Terus yang paling ideal yaitu memberikan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan keyakinan dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini tadi menawarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa. Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini siswa lebih menghormati dirinya dan orang lain. Itu dari perbedaan ketiga antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini kita masuk pada 5 posisi kontrol restitusi. Ini 5 posisi kontrol. Guru itu ada yang sebagai penghukum, tiba-tiba ketika ada yang terlambat langsung dihukum, tidak mengerjakan PR langsung dihukum, tidak mengerjakan PR matematika misalkan suruh lari mengelilingi lapangan 10 kali, itu posisi penghukum. Terus posisi pembuat rasa bersalah. Gimana toh nanti bapak loh yang dimarahi kepala sekolah. Nah itu nanti membuat siswa timbul rasa bersalahnya. Tuh. Terus selanjutnya adalah posisi sebagai teman, nah, seperti temannya sendiri. Tuh. Terus sebagai pemantau, guru sebagai pemantau dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah,
Ini dari kelima posisi kontrol ini, mari kita melihat video 5 posisi kontrol dari sumber yang sudah saya siapkan. Ini kita dengarkan dari pemateri. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tadi baru saja kita mendengarkan dan mencermati apa yang telah dikatakan, apa yang telah dipaparkan oleh pemateri video tersebut, bahwa 5 posisi kontrol tersebut kita harus bisa memposisikan yang paling ideal sebagai manajer. Tetapi ketika nanti mentok kita tidak bisa memposisikan diri sebagai manajer, kita bisa menurunkan, menyesuaikan dengan permasalahan apa, kita bisa menurunkan sebagai pemantau, seperti itu. Untuk yang posisi 1, 2, 3, penghukum, teman, dan membuat rasa bersalah itu kita tidak boleh di posisi itu. Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Kalaupun nanti tidak bisa sebagai manajer, kita bisa menurunkannya sebagai pemantau, seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya. Ini masih ada sedikit materi tentang keyakinan kelas. Ini yang telah saya lakukan di kelas. Keyakinan kelas. Nah, mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Memang untuk saat ini kita harus membudayakan pembuatan keyakinan kelas, bukan peraturan.
Kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama, anak sendiri yang mengusulkan, kita yang memfasilitasi sehingga pelaksanaannya kita enak gitu. Tinggal ayo keyakinan kelasmu apa yang kamu buat kemarin, nah tinggal mengingatkan saja, mereka sudah bisa menyesuaikan. Beda dengan peraturan, kalau peraturan itu kan yang membuat kita gitu ya. Keyakinan kelas, bagaimana membentuk keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas dibuat lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal. Terus dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini positif itu sudah tidak ada lagi kata jangan, terus dilarang, nah itu dihilangkan, jadi kalimatnya semuanya dalam bentuk positif. Karena apa? Misalkan kok jangan merokok, ini malah justru menimbulkan rasa penasaran kepada yang membaca. Loh, kenapa kok enggak boleh merokok? Jajal tak merokok, gitu kan, malah justru dicoba untuk merokok. Seperti itu, makanya misalkan kalau di dalam lelucon itu sekarang musimnya silahkan merokok tapi asapnya ditelan, seperti itu ya. Intinya dalam keyakinan kelas itu kita membuatnya dalam bentuk kalimat positif, kalimat jangan, tidak itu dihilangkan, semuanya harus berbentuk kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak, tetapi malah justru tidak bisa dilaksanakan. Sedikit saja, sesuaikan dengan apa yang benar-benar dibutuhkan siswa pada saat itu. Nah, terus sesuai dengan kondisi kelas dan agar sekolah agar mudah diterapkan. Nah, itu disesuaikan. Selanjutnya yaitu semua warga kelas sekolah harus dilibatkan dalam membuat. Nah, seperti itu. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk digunakan sebagai rambu-rambu siswa dalam bertindak sesuai dengan keinginan suasana kelas yang mereka impikan. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh siswa, dipandu dan difasilitasi oleh guru. Nah, ini di sebelah kanan ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nanti ada videonya di belakang. Ini adalah video kita membuat keyakinan kelas. Kita belajar Pancasila.
Nah, itu tadi video pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Itu Bapak Ibu, kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Kita membuat keyakinan kelas, nanti kita terapkan apa yang telah diusulkan dan ditulis siswa, sehingga dalam penerapannya kita lebih mudah ketika keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, mereka paham dengan apa yang dijadikan keyakinan kelas, sehingga kita tinggal mengarahkan saja untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Tidak seperti peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat kan kita sendiri, siswa harus melaksanakan peraturan itu. Itu biasanya ada rasa keterpaksaan untuk melakukan, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini ketika restitusi yang sudah saya lakukan, ini siswa kelas 4 atas nama Kenzi tidur-tiduran, tidak semangat dalam belajar, dia tampak mengantuk karena kurang tidur. Hal ini menyebabkan ia tidak fokus dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, ini permasalahan ini akhirnya saya terapkan restitusi. Ini. Tahu kenapa kok kamu saya ambil gini kan ya, saya tadi melihat kamu itu ketika pelajaran kok tidur-tiduran, tidak semangat. Kenapa ya? Oh, di rumah membantu ibu jualan nasi goreng tadi malam sampai kok jam 10 malam. Ya, Bapak paham itu. Ini kan itu tiduran di kelas itu kira-kira sesuai dengan kesepakatan kelasmu apa? Tidak. Ingat kesepakatan kelasmu apa? Aktif dalam pelajaran. Coba diulangi lagi. Aktif dalam pelajaran. Itu kamu kesepakatan kelas kan itu yang buat kan kamu sendiri dengan teman-teman kok kemarin. Iya. Nah itu jadi membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Manusia itu salah, belajar. Tapi kita harus belajar juga dari kesalahan. Kita jangan terus-terusan salah, ya kan? Gini kan ya. Jadi Bapak sudah ditanya, kenapa kamu kok tidur-tiduran? Bapak sudah memberikan pertanyaan tentang keyakinan kelasmu, kesepakatan kelasmu. Sekarang Bapak akan memberikan solusi ya. Coba kamu nanti setuju apa enggak dengan solusi yang Bapak berikan. Jadi kan, semisal nanti agar besok tidak terjadi lagi, kamu nanti pulang sekolah tidur besok. Nanti pulang sekolah makan dulu, minum, terus tidur siang sampai jam 2 atau berapa. Setelah itu jangan lupa belajar dulu ya, belajar dulu. Terus nanti setelah belajar, kalau mau ngaji ya. Terus nanti malam kalau memang harus membantu orang tua ya tidak apa-apa, bantu ya sampai selesai. Tapi kan siang sudah tidur, jadi ada waktu tidur sehingga besok ketika di sekolah tidak kan ngantuk. Gimana kira-kira? Setuju apa tidak dengan syarat dan solusinya Pak? Setuju.
tanggal 7 dilaksanakan ya, nanti sampai rumah istirahat ya, makan dulu, terus tidur. Nanti setelah bangun tidur belajar, mengerjakan tugas-tugas, lalu kalau mau ngaji karena bantu orang tua, besok fresh bangun pagi ke sekolah tidak salam dulu dengan Nah, itu tadi dari restitusi yang sudah saya lakukan. Untuk kasus pertama itu yang jelas kita harus paham dulu, kita cari tahu dulu permasalahan siswa itu sebenarnya apa. Jangan langsung kita menjudge bahwa kamu bersalah, kamu harus dihukum. Kita harus mencari kenapa, terus jika ada permasalahan kita harus membantu sehingga di kemudian hari pembelajaran yang kita lakukan bisa lebih lancar dan anak tidak tertekan dengan hukuman yang kita berikan. Nah, seperti itu. Intinya kasus restitusi itu memberikan tawaran kepada murid agar bisa lebih baik dalam mengikuti pembelajaran terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi gitu. Jadi masalah ini tidak hanya kita sebagai orang dewasa saja yang memiliki masalah, tapi murid-murid kita itu di luar sana juga dengan berbagai masalah, dengan berbagai karakter yang datang kepada kita untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini kita harus bisa betul-betul bijaksana. Ini sebenarnya ada kasus 2. Ini Oscar. Ini terlihat tidak percaya diri dengan pekerjaannya. Oscar ini ketika dikasih soal tolah-toleh. Nah, seperti itu. Ini tentunya akhirnya mengganggu temannya. Temannya ada yang mengadu. Nah, setelah itu perlu dilakukan pendekatan restitusi. Oscar, kamu tahu nggak? Kamu kenapa kok saya panggil di sini? Nggak tahu. Oke, Bapak mau kasih tahu ya. Adil ketika pembelajaran. Oh, Bapak melihat kamu tolah-tolah saat mengerjakan soal, tolah-tolah melihat pekerjaannya temanmu. Kenapa kan? Tadi malam nggak belajar. Ini kali ya. Mencontek itu baik apa enggak? Mencontek itu enggak baik. Kamu tahu tuh? Oke. Apa mau tadi? Kemarin kan juga sudah ada kesepakatan kelas kan, yaitu jujur dalam mengerjakan tugas. Terus pekerjaannya sendiri. Itu ya, jangan nyontek temannya gitu ya. Oke, tapi gini kan, ya manusia itu berbuat salah itu wajar ya, berbuat salah itu wajar, sehingga nggak apa-apa satu kali berkesalahan, yang penting tidak berulang. Nah, itu ya. Terus ini kan Pak Fadil akan menawarkan solusi ya, agar kamu bisa melaksanakan pelajaran di kelas itu dengan senang hati ya. Ini kan
Seumpama ini. Kamu kan sedang bermain layang-layang toh? Ya, anak-anak itu kan waktunya bermain layang-layang. Ya, kamu harus bisa membagi waktu untuk bermain, waktu untuk belajar, waktu untuk istirahat. Nah, jadi gini, Bapak akan menawarkan kamu, gini kan, nanti ketika pulang sekolah langsung makan dan istirahat, ya. Sholat zuhur dulu, istirahat tidur sampai nanti pukul 2. Nanti kan juga mulai teduh kan, tidak panas. Itu nanti setelah tidur baru menaikkan layang. Tapi jangan lupa waktunya ngaji tetap ngaji. Ya. Nah, terus sehingga nanti ketika malam hari tidak ngantuk, ya kan? Kalau siang main layang-layang, tidak kenal waktu, akhirnya sudah payah, malam hari ngantuk, tidak bisa belajar. Nanti dengan tidur siang dulu, nanti malam hari bisa belajar. Nah, jadi nanti ketika Oscar nanti belajar, besok pagi sudah siap untuk menerima pelajaran dari Pak Nah. Cocok apa enggak dengan solusinya? Cocok? Nah, itu tadi untuk kasus 2 dari Oscar ini yang sering tolak-toleh ketika pembelajaran. Nah, itu diterapkan, saya menerapkan restitusi kepada dia karena dia di rumah kalau siang setelah pulang sekolah tanpa tidur siang langsung bermain layang-layang, tidak kenal waktu, akhirnya malamnya sudah payah, akhirnya tidur, tidak belajar, sehingga ketika pagi di sekolah akhirnya ketika mengerjakan soal toleh-toleh kepada temannya, seperti itu. Nah, ini setelah dilakukan restitusi, mereka berdua terlihat lebih tenang karena mereka mendapatkan solusi. Jadi kita sebagai guru tidak langsung memarahi, sehingga mereka mendapatkan solusi dan lebih tenang dalam menghadapi permasalahan ketika besok kembali ke sekolah, bisa dengan keadaan yang lebih baik, seperti itu. Saya hari ini senang sekali karena Imoni. Pak Fadil sudah memberikan solusi masalah saya tadi. Terima kasih Pak Fadil atas solusinya. Oke, nah ini kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab akan apa yang ia lakukan. Nah, seperti itu. Nah, demikian ini semboyan yang saya kutip dari rekan guru penggerak. Semoga lekas tergerak, mulai bergerak, mari menggerakkan. Terima kasih dari saya, pemateri yang terakhir di webinar kali ini. Saya kembalikan ke Ibu moderator untuk selanjutnya, apakah dilakukan tanya jawab atau langsung kita akhiri. Monggo Ibu moderator.
Nggih, terima kasih. Bapak pemateri yang kedua yaitu Bapak Muhammad Fadlil. Sekarang berada di jam 14.25. Kita buka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu peserta. Jika ada yang mau ditanyakan kepada pemateri, saya persilahkan, monggo raise hand. Dari webinar kali ini, alhamdulillah tidak terasa sudah pada penghujung acara. Sebelumnya kami himbau sembari menanti kita penutup bisa mengisi daftar hadir di link yang di kolom chat ya. Untuk perlu pengambilan gambar maupun boten. Kalau perlu, monggo buka kamera sedanten boleh screen. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk webinar kali ini semoga apa yang didapatkan dari webinar gugus 8 Kecamatan Ngunut, ilmunya yang diberikan bermanfaat untuk pengembangan guru-guru hebat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
saya panggil itu tadi nggak tahu. Gini kan ya, saya tadi melihat kamu itu ketika pelajaran kok tidur-tiduran di bangku, tidak semangat. Apa sih? Oh, di rumah bantu ibu jualan nasi goreng tadi malam. Sampai jam berapa? Jam 10 malam. Iya, Bapak paham itu. Ini kan, tidur-tiduran di kelas itu kira-kira sesuai dengan kesepakatan kelasmu apa? Tidak. Ingat kesepakatan kelasmu apa? Aktif dalam pelajaran. Coba diulangi lagi. Aktif dalam pelajaran. Itu kamu sekarang kesepakatan kelas kan itu yang buat kan kamu sendiri dengan teman-teman toh kemarin. Iya. Nah itu jadi membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Manusia itu salah wajar, tapi kita harus belajar juga dari kesalahan. Kita jangan terus-terusan salah, ya kan? Nah, ini kan ya. Jadi Bapak sudah ditanya kenapa kamu kok tidur-tiduran. Bapak sudah memberikan pertanyaan tentang keyakinan kelasku, kesepakatan kelasku. Sekarang Bapak akan memberikan solusi ya, kan? Coba kamu nanti setuju apa dengan solusi yang Bapak berikan. Ini kan, semisal nanti agar besok tidak terjadi lagi, kamu nanti pulang sekolah tidur kan ya. Nanti pulang sekolah makan dulu, minum, terus tidur siang sampai pukul 2 atau berapa. Setelah itu jangan lupa belajar dulu ya, belajar dulu. Terus nanti setelah belajar kalau mau ngaji ya ngaji ya. Terus nanti malam kalau memang harus membantu orang tua ya tidak apa-apa, bantu ya sampai selesai. Tapi kan siang sudah tidur, jadi ada waktu tidur sehingga besok ketika di sekolah tidak ngantuk. Gimana kira-kira? Setuju apa tidak dengan saran dan solusi Bapak? Setuju? Nah, kalau setuju dilaksanakan ya. Nanti sampai rumah istirahat ya, makan dulu, terus tidur. Nanti setelah kamu tidur belajar, mengerjakan tugas-tugas. Lalu kalau mau ngaji baru ambil stres karena pagi ke sekolah tidak oke. Selamat dulu di rumah. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Sekarang kamu tahu nggak? Kamu kenapa kok saya panggil di sini? Nggak tahu. Oke, Bapak mau kasih tahu ya. Tadi ketika pembelajaran, Bapak melihat kamu tolak-tolak saat mengerjakan soal, tolak-tolak melihat pekerjaan yang mandiri. Kenapa kan? Tadi malam tidak belajar. Ini kali ya. Mencontek itu baik apa enggak? Mencontek itu enggak baik. Kamu tahu itu? Tahu. Oke.
Bapak mau tanya, kemarin kan juga sudah ada kesepakatan kelas kan, yaitu jujur dalam mengerjakan tugas. Terus kerjaannya sendiri. Nah, itu ya, jangan nyontek temannya, itu ya. Oke, tapi gini kan, ya manusia itu berbuat salah itu wajar, ya. Berbuat salah itu wajar, sehingga tidak apa-apa satu kali buat kesalahan, yang penting tidak berulang. Itu ya. Terus ini kan, Pak Fadil akan menawarkan solusi ya, agar kamu bisa melaksanakan pelajaran di kelas itu dengan senang hati ya. Ini kan seumpama ini, kamu kan sedang bermain layang-layang toh. Anak-anak itu kan waktunya bermain layang-layang. Ya, kamu harus bisa membagi waktu untuk bermain, waktu untuk belajar, waktu untuk istirahat. Nah, jadi gini, Bapak akan menawarkan kamu, gini kan, nanti ketika pulang sekolah langsung makan dan istirahat, ya. Habis sholat dulu, istirahat tidur sampai nanti pukul 2. Nanti kan juga mulai teduh kan, tidak panas. Tuh, nanti setelah tidur baru menaikkan layang. Tapi jangan lupa waktunya ngaji tetap ngaji. Ya. Nah, terus sehingga nanti ketika malam hari tidak ngantuk, ya kan? Kalau siang main layang-layang, tidak punya waktu, akhirnya sudah payah, malam hari ngantuk, tidak bisa belajar. Nanti dengan tidur siang dulu, nanti malam hari bisa belajar. Jadi nanti ketika Oscar nanti belajar, besok pagi sudah siap untuk menerima pelajaran dari Pak Fadil itu ya. Cocok apa enggak dengan solusinya? Cocok? Salam. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Saya hari ini senang sekali karena Pak Fadil sudah memberikan solusi masalah saya tadi. Terima kasih Pak Fadil atas solusinya.